Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Live and learn. Friendship. Ready. Justice. Loneless. Coach. Energi dan pesan untuk hari ini. Aku melihat beberapa dari kalian akan memiliki intuisi yang lebih tajam. Kamu akan lebih peka karena pembelajaran-pembelajaran yang sudah kamu lalui dalam hidup kamu, yang membuat intuisi kamu jadi semakin tajam. Mungkin dengan masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini, ternyata ada berkah dari semua itu, karena membuat kamu akan lebih peka. Misal, kamu dikhianati oleh orang, dibohongi, dimanfaatkan, dan sebagainya. Dengan pembelajaran-pembelajaran yang bisa kamu ambil dari kejadian-kejadian tertentu, membuat kamu jadi lebih peka. Kedepannya kamu kayak punya insting, punya intuisi bahwa seseorang yang berdilin dengan kamu ini kurang baik. Oh, bahwa seseorang yang mendekati kamu ini kayaknya kok hanya menginginkan sesuatu ya, kok hanya ingin memanfaatkan saja ya, kayak gitu. Ya. Jadi di sini akan ada intuisi yang semakin tajam dari kamu, karena kamu sudah melewati berbagai badai dalam hidup kamu. Ya, jadi ada keuntungannya. Kamu kayak punya feeling gitu, kok kayaknya orangnya nggak baik ya, kayak gitu ya. Terus di sini ada seorang teman ya. Hati-hati dan waspada. Ada teman kamu yang memiliki maksud tersembunyi. Mungkin beberapa dari kalian memimpikan teman kalian ini. Ya. Jadi ada seseorang yang mendekati kamu, ada seseorang yang kurang baik sama kamu, tapi kamu itu kayak sama leluhur kamu, sama kodam kamu, sama penjaga kamu itu kayak diberikan pesan, dan pesan ini lewat mimpi, kayak ngasih tahu loh, kalau teman kamu itu begini-begini, teman kamu itu kurang baik, atau teman kamu sebaliknya ya baik banget sama kamu gitu. Ya, pokoknya ada pesan sesuatu hal yang berhubungan dengan teman. Entah kamu mimpiin teman itu, ya. Di sini. Karena kalau ada yang kurang baik, ini bisa jadi berhubungan dengan dunia mistis. Ya.
Mungkin diam-diam dia iri, nggak suka sama kamu, merasa tersaingi sama kamu, sehingga dia melakukan sesuatu diam-diam di belakang kamu yang berurusan dengan dunia mistis. Aku harap kamu lebih waspada ya, meskipun itu sekalipun dia teman terdekat kamu, teman yang udah baik banget sama kamu, aku harap kamu tetap hati-hati, karena kita nggak tahu dalam hati seseorang itu seperti apa. Ataukah selama ini dia senyum-senyum sama kamu, tapi di balik senyumnya ada rasa sakit hati, iri, sehingga membuat dia bisa melakukan apapun untuk membalaskan rasa irinya. Jadi bukan bermaksud untuk mengadu domba ya di sini, tapi mengharapkan untuk kamu lebih waspada, mawas diri, dan lebih antisipasi. Oke. Ready. Mungkin beberapa dari kalian yang kemarin-kemarin sempat bimbang untuk mengambil keputusan, untuk mengambil sebuah langkah. Lah, di hari ini ya, semesta mengatakan jika saatnya kamu melangkah. Ini udah ready, ini udah siap, kamunya tuh udah siap. Meskipun masih ada kebimbangan, hari ini tuh kamu siap melangkah. Hari ini tuh kamu harus mengambil sebuah keputusan. Ya, jangan takut bahwa kedepannya bakal ada sebuah tantangan, hambatan. Ya, anggap aja itu adalah sebuah petualangan baru buat kamu, tantangan baru buat kamu. Ya, ada permulaan di sini. Ya, oke. Justice. Ada seseorang yang sudah putus sama kamu. Hubungannya udah berakhir sama kamu, udah selesai. Ya. Di sini seseorang ini lagi mengenang masa lalu bersama dengan kamu. Mungkin seseorang ini sempat pergi ke suatu tempat, dan tempat itu mengingatkan dia sama kamu. Atau dia makan sesuatu, atau bahkan menemukan sebuah barang yang pernah kamu kasih, atau barang itu mengingatkan dia sama kamu, ya, atau dia mimpiin kamu, kemudian dia jadi kangen sama kamu. Jadi ada seseorang yang udah putus hubungan, ya kayak mantan gitu ya, ada mantan yang lagi kangen sama kamu, ya. Terus beberapa dari kalian ada yang berhubungan dengan anak kecil. Mungkin kalau punya anak ya, mungkin kamu bermain-main sama anak, atau ada ponakan yang datang gitu ya. Oke. Untuk kalian yang merasa kesepian, untuk kalian yang merasa kesepian ya. Di sini ada beberapa yang merasa kesepian. Mungkin kamu bisa melakukan petualangan baru agar kamu nggak merasakan kesepian. Ada sesuatu yang mungkin harus kamu rubah. Ada yang baru saja putus cinta, terus merasa kesepian. Ya mungkin kamu bisa mengganti aktivitas-aktivitas kamu biar kamu nggak meratapi kesedihan dan kesepian kamu. Mungkin kamu bisa main sama teman-teman kamu, atau kamu bisa menyibukkan diri dengan pekerjaan kamu, atau mempunyai hobi atau petualangan baru. Ya. Saat ini ada beberapa dari kalian yang pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran, kegelisahan. Ya. Misal kamu pernah punya pasangan, entah itu dengan orang yang sama, entah itu dengan orang berbeda. Pasangan kamu pernah berkhianat sama kamu, sehingga kamu ya secara nggak sadar memiliki sebuah trauma akan akan ketidakpercayaan gitu loh. Karena kemarin-kemarin di masa lalu kamu, atau kemarin-kemarin ya, entah itu dengan orang beda, orang sama, seseorang menghancurkan kepercayaan kamu. Dia berkhianat, atau dia berbohong, dia berselingkuh, dan sebagainya. Sehingga trauma itu ada dalam diri kamu. Sehingga entah dengan orang baru, entah dengan orang yang sama tapi udah berubah, ya, kamu masih saja gelisah. Kamu masih saja dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Takut kalau dia melakukan kejadian yang sama seperti di masa lalu. Kamu takut
orang yang baru ini ya akan melakukan hal sama seperti orang masa lalu kamu, berkhianat, menipu, berbohong. Jadi ada situasi kamu gelisah banget, kamu kayak ngerasa dihantui perselingkuhan, pengkhianatan gitu. Ketika dia berubah, ketika dia berbeda, kamu langsung berpikir, oh jangan-jangan dia berselingkuh, oh jangan-jangan dia seperti orang masa lalu dan sebagainya. Lah di sini agar kamu nggak merasa gelisah terus, itu kan nggak nyaman ya, gelisah, takut, nggak jelas, nanti stalking, cari-cari tahu, padahal belum tentu kebenarannya, belum tentu orang baru ini sama dengan orang lama kamu. Ya, jadi di sini kamu butuh coach, ya, seseorang yang bisa mendampingi kamu, seseorang yang bisa mencerahkan kamu, ya. Kamu butuh healer juga, atau kamu butuh psikiater gitu ya. Psikiater itu nggak harus ada gangguan mental ya itu tadi ya, ada gangguan di jiwa kamu juga bisa, karena sempat ada trauma-trauma yang harus kamu sembuhkan. Jadi kalau kamu merasa gelisah padahal belum tentu kebenarannya, mungkin kamu butuh seseorang untuk memberikan pencerahan, untuk membuka hati kamu, membuka mata kamu, ya. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, kamu akan sudah di tahap stres, depresi, ya, karena ada trauma yang harusnya kamu sembuhkan, tapi kamu harus menjalani hari-hari kamu, hidup kamu dengan trauma itu, ya, yang membuat hati kamu nggak tenang, bingung sendiri. Akhirnya apa? Seseorang yang tadinya berubah atau seseorang yang baru ini nggak ngapa-ngapain, dengan sikap kamu, dengan trauma kamu, membuat mereka jadi nggak nyaman, sehingga apa yang nggak pernah terjadi akan terjadi. Itu juga ada energi pikiran. Karena apa? Sebuah pikiran yang terus-menerus kamu pikirkan, itu ada kemungkinan yang lebih besar terwujud adalah sesuatu yang kamu pikirkan berlebihan itu. Oke, jadi kamu yang mengkhawatirkan tentang seseorang selingkuh, seseorang berkhianat, yang awalnya dia nggak melakukan itu, bisa jadi akan terjadi hal seperti itu dari bentuk pikiran kamu sendiri, ya. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada beberapa dari kalian yang akan kedatangan dengan orang baru, tapi itu tadi ya, beberapa kayak masih menutup diri atau masih memiliki trauma-trauma yang harus disembuhkan. Karena apa? Jangan pernah memulai lembaran baru jika kamu masih belum settle dengan masa lalu kamu. Ketika kamu belum settle dengan trauma kamu, karena apa? Akan membuat hubungan kamu dengan orang kamu jadi berantakan. Karena trauma-trauma kamu, sakit hati kamu belum sembuh, yang bisa membuat hubungan kamu dengan orang baru ini jadi kurang baik. Meskipun ada orang baru, pastikan kamu udah ikhlas, pastikan kamu udah rela, udah sembuh dari hal-hal di masa lalu. Karena apa? Nanti kalau kamu belum sembuh, kamu memulai lembaran baru dengan seseorang, ya. Terus di sini seseorang yang awalnya perhatian sama kamu, tiba-tiba dia sibuk nih kerja, dia berubah, dia berbeda. Kamu bakal overthinking, kamu bakal gelisah, bahkan ada yang nuduh-nuduh padahal dia nggak ngapa-ngapain. Lah itu kan bisa menyebabkan hubungan jadi kurang baik. Padahal masalahnya ada di kamu, karena trauma kamu ini, gitu. Ya, antisipasinya mungkin kalau kamu belum menemukan coach, healer, atau psikiater atau apa, mungkin di sini kamu bisa melakukan meditasi untuk menenangkan jiwa kamu, untuk mendamaikan hati kamu, ya, untuk bisa lebih mengontrol emosi kamu, pikiran lebih tenang, nggak dipenuhi dengan negative thinking. Ya, kamu kebanyakan mikir, hati-hati ya, karena
sebagian besar sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang lebih sering kita pikirkan. Oke. Jadi, berhati-hatilah dalam berpikir terlalu berlebihan. Pikirkan saja hal-hal yang baik dalam hidup kamu agar sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu adalah sesuatu yang baik. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Bakal ada sebuah perubahan yang akan terjadi dalam hidup kamu, tapi aku doain semoga perubahan ini adalah sebuah perubahan besar. Mungkin sebelumnya ada kondisi di mana kamu keadaannya kurang baik, semoga di sini akan ada sebuah perubahan yang baik ya, entah itu dalam keuangan, percintaan dan sebagainya. Wow, ada great fortune. Ada beberapa dari kalian mendapatkan sebuah rezeki besar di hari ini, ya. Ada yang berencana untuk kumpul sama keluarga, atau ada acara keluarga, atau ada undangan-undangan, ya, kumpul-kumpul di sini. Ya. Ada beberapa dari kalian yang mungkin akan mendapatkan sebuah pangkat, atau kamu di masyarakat itu kayak disegani, dihormati, ya. Atau di sini ada apresiasi yang bisa kamu dapatkan dalam pekerjaan kamu, ya. Ada reward. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada yang chit a chat, nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul, entah itu sama keluarga, entah itu sama teman. Tapi kalau sama teman hati-hati ya, untuk tidak terlalu menunjukkan barang-barang yang bisa menyebabkan iri seseorang. Kita nggak tahu dalam hati seseorang itu seperti apa. Oke. Ya, hati-hati ada seseorang yang melakukan sebuah penipuan, manipulasi, atau kebohongan. Seseorang itu adalah seseorang yang mungkin dekat dengan kamu. Yaitu tadi ya, hati-hati sama teman. Kalau di sini hati-hati sama teman. Orangnya lagi manipulasi. Entah itu teman baru, entah itu teman lama. Kamu harus waspada dan hati-hati. Karena takutnya ia kalau cuma iri aja ya, nggak suka aja atau iri aja. Kalau melakukan sesuatu ya yang berhubungan dengan dunia mistis ini yang harus diwaspadai dan dihati-hati. Ngasih makan kamu sesuatu gitu. Beberapa dari kalian mungkin membeli sesuatu yang tidak penting, lagi gabut, lagi nggak ngapa-ngapain, ya. Ngeliat-ngeliat online shop, kok bagus ya, yang tadinya nggak ingin beli jadi beli, ya. Membeli sesuatu yang sebenarnya kamu nggak butuhkan. Atau kamu di jalan ada penjual yang menurutmu kayak kasihan gitu loh, niatnya kamu nggak butuh banget barang itu, tapi karena kasihan kamu beli. Ada yang seperti itu, ya. Seseorang lagi melo dan pingin di ngertiin atau pingin dimanjain. Ini adalah orang yang udah putus sama kamu, udah hubungannya selesai sama kamu, karena dia datang ke sesuatu atau makan sesuatu, menemukan sesuatu, sehingga dia kayak lagi melo banget, lagi pingin di ngertiin, lagi pingin dimanjain. Mungkin meskipun dia sudah memiliki seseorang yang lain, ya, entah itu dia masih single atau punya seseorang yang lain, nggak sesuai dengan harapannya, sehingga dia kayak lagi melo, ya. Dia kangen pengertian yang pernah kamu berikan kepada dia. Dia kangen perhatian dari kamu.
Dengarkan kata hati kamu, malaikat penjagamu ingin menyampaikan pesan khusus pada kamu, tapi ini lewat mimpi ya. Karena di sini melewat mimpi. Ini berhubungan dengan teman terdekat kamu atau orang terdekat kamu. Ya, di sini ada pesan dari mimpi lewat penjaga kamu. Ya, dengarkan kata hati kamu. Jangan lupa hari ini kamu berafirmasi. Ya, karena Dewi Bulan dengan senang hati akan membantu kamu untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan, keinginan, dan mimpi kamu tersebut. Oke, kita akan menarik pesan dari semesta. Pesan semesta untuk hari ini. Pesan semesta untuk hari ini. Berani katakan tidak. Miliki keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurut kamu hanya menghabiskan waktumu dan mencoba mengambil keberuntungan dari kamu, menjaga jarak tanpa membenci. Karena di sini, intuisi kamu yang semakin tajam membuat kamu sebenarnya lebih peka dan tahu maksud tujuan seseorang datang kepada kamu. Misal ada orang baru, tapi ini bukan kayak overthinking ya, tapi kamu punya feeling atau kamu mimpiin seseorang yang baru ini sesuatu yang kurang baik, kamu dapat pesan ya. Kalau seseorang itu ngajakin sesuatu sama kamu, jangan karena cinta kamu dibutakan. Jangan karena nggak enakan kamu tidak berani bilang tidak. Kamu harus berani menolak. Jika seseorang ini ngajakin atau meminta sesuatu yang sesuatu itu merugikan buat kamu. Jadi berani nolak. Atau ini dengan teman kamu. Kamu saking baik hatinya, ya, sering banget nraktir temen kamu, nraktir orang ngajakin keluar kamu, padahal orang itu yang ngajakin keluar kamu, tapi kamunya yang bayar selama ini. Lah mereka lagi pingin dibayarin, kan itu sesuatu yang merugikan buat kamu. Iya kalau sekali dua kali, tapi kalau udah berkali-kali harusnya kamu bisa berkata tidak untuk ajakan itu. Ya, sekali dua kali oke lah, atau ada cara tertentu kamu yang bayarin oke. Tapi kalau terus-terusan dimanfaatin, ya itu nggak baik buat kamu. Jangan karena nggak enakan karena kamu kayak iya aja. Aduh aku nggak enak, aduh nanti dia takutnya marah. Kamu memikirkan perasaan orang lain tapi nggak pernah peka atau merasakan jiwa kamu. Ya, jadi berani bilang tidak kepada sesuatu yang kamu rasa itu merugikan buat kamu. Yang kamu rasa kok kamu dimanfaatin. Ya, atau kamu merasa bahwa itu adalah sesuatu yang kurang baik. Kamu punya pasangan baru, dia ngajakin ke perbuatan hal-hal yang kurang baik. Ya, ke lingkungan yang toksik. Harusnya berani bilang enggak di sini daripada kamu terjerumus ke sesuatu yang kurang baik. Oke. Memberi dan menerima. Dalam hidup ini, memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan dan kesejahteraan terbaik, seimbangkan keduanya. Ya, ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus melakukan sesuatu. Bukan ketika kita menginginkan sesuatu, kita hanya berdiam diri. Tidak bisa seperti itu. Jadi ada istilahnya hukum tarik menarik. Ketika kita menginginkan uang yang lebih, kita harus berani untuk mengeluarkan uang. Ya, ketika kamu mau sukses ya kamu mau berani untuk mengambil resiko, berani untuk rugi. Ya, untuk membuat usaha, bisnis dan sebagainya.
Atau di sini kalau kamu mengharapkan bantuan dari orang lain, rezeki tak terduga, coba untuk kamu memberikan sedekah ke orang lain. Ya, itu akan membantu kamu untuk menjalankan proses hukum tarik menarik. Dengan memberikan sedekah, kamu akan mendapatkan bantuan atau kamu akan mendapatkan rezeki yang tak terduga kayak gitu. Tapi beda kalau usaha sama pekerjaan. Ya, kamu harus berani untuk mengambil resiko, berani untuk rugi untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, berani mengeluarkan modal untuk mendapatkan hasil kayak gitu. Jadi harus ada tukar menukar gitu. Ya, jika kamu ingin mendapatkan kasih sayang, ya kamu harus berani untuk memberikan kasih sayang. Ya, meskipun penerimaannya mungkin bukan dengan seseorang tersebut, tapi bisa dari orang lain. Di sini, dengan kesehatan juga gitu. Ketika kamu menginginkan sehat, ya kamu harus bisa mengatur atau menjaga makan kamu. Karena dengan makan yang sehat, kamu akan menuai ya tubuh yang sehat. Dengan tidur yang cukup, yang akan menuai tubuh yang sehat gitu loh. Kurang tidur, hipertensi. Ya. Terus makan terlalu asin juga hipertensi. Makan terlalu manis, diabetes. Ya. Dan macam-macam ya. Jadi di sini ya kamu menjaga kesehatan, ya kamu akan menuai kesehatan yang bagus. Ya, apapun itu harus ada sebab akibat, ya, menerima dan memberi. Yang lalu biarlah berlalu. Beban berat masa lalumu yang dibawa terus-menerus membuatmu lelah. Ini mungkin trauma ya, trauma yang menjadi beban berat masa lalu kamu, sebuah pengalaman hidup yang berat di masa lalu, tapi kamu masih membawanya sampai detik ini, masih belum ada rasa rilis, terima, ya masih ngeganjel. Dan ketika kamu membawa itu terus-menerus membuat kamu sebenarnya lelah. Taruhlah ya, letakkan dan ambil saja pembelajarannya dari sebuah pengalaman berat itu. Ya, ambil pembelajarannya. Jangan terlalu diingat-ingat rasa sakitnya, karena membuat kamu akan lelah dalam menjalani hidup kamu ke depannya. Ya, tinggalkan ya semua hal yang kurang baik yang udah terjadi dalam hidup kamu. Sudah saatnya menyelesaikan semuanya dan menyembuhkan apa yang tidak seimbang. Ya, karena trauma di masa lalu membuat hidup kamu mengalami ketidakseimbangan. Ya, sudah saatnya kamu mengikhlaskan apa yang udah terjadi. Yang lalu biarlah berlalu. Kamu gak bisa kembali ke masa lalu. Kamu gak bisa mengubah masa lalu. Semuanya udah terjadi. Tinggal kamu bisa menerima semua itu. Kalau kamu terus-terusan membawa rasa sakit kamu, tidak terima kamu, kecewa kamu, ya, kamu akan berat sendiri. Jadi letakkanlah, ambil aja pembelajarannya, selebihnya tinggalkan, ya. Karena semuanya udah berlalu, buka lembaran baru dalam hidup kamu, ya. Saatnya menyembuhkan diri kamu biar sesuatu yang nggak seimbang itu nggak mempengaruhi hidup kamu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pesan hari ini. Bye bye.